Krisis biaya komponen pada tahun 2026 kian terasa di industri teknologi, di mana HP Inc. melaporkan bahwa harga chip memori atau RAM yang kini menyumbang 35% dari total biaya material untuk merakit PC melonjak signifikan dari kisaran 15 hingga 18%. Perusahaan teknologi HP Inc. melaporkan harga chip memori atau RAM melonjak signifikan dari kisaran 15 hingga 18% pada kuartal sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh krisis biaya komponen yang kian terasa di industri teknologi pada tahun 2026. Krisis biaya komponen pada tahun 2026 kian terasa di industri teknologi, di mana HP Inc. melaporkan bahwa harga chip memori atau RAM yang kini menyumbang 35% dari total biaya material untuk merakit PC melonjak signifikan dari kisaran 15 hingga 18%. Pada kuartal sebelumnya bahkan tekanannya diprediksi belum akan mereda hingga akhir tahun mendatang. Dalam paparan kinerja kuartal 1 2026, CEO sementara HP Inc. Bruce Broussard menyampaikan bahwa pihaknya telah mengamankan kontrak pasokan jangka panjang, menambah pemasok baru, serta membangun stok strategis guna mengantisipasi lonjakan harga. Selain mengamankan pasokan, perusahaan melakukan efisiensi melalui diversifikasi sumber komoditas berbiaya rendah, serta memangkas ongkos logistik dengan proses perencanaan berbasis AI internal. Sementara itu dari sisi komersial, HP mulai melakukan penyesuaian harga secara selektif untuk mengimbangi kenaikan biaya, bekerja sama dengan distributor dan pelanggan langsung. Meski terdapat tekanan biaya, kinerja penjualan masih mencatatkan pertumbuhan dengan membukukan pendapatan 10,3 miliar dolar Amerika atau naik 11% secara tahunan. Adapun pihak manajemen menyebut adopsi Windows 11 dan meningkatnya minat terhadap AI PC menjadi salah satu pendorong utama, di mana saat ini sekitar 35% PC yang dijual HP melalui AI PC dengan dukungan lebih dari 100 pengembang perangkat lunak untuk memperluas ekosistem aplikasinya. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, NASA memberikan klarifikasi terkait berakhirnya misi Crew 11 lebih cepat dari jadwal akibat masalah medis yang dialami astronot Mike Finchy. Meski demikian, Lembaga Antariksa Amerika Serikat menegaskan kepulangan dilakukan secara terkoordinasi dan bukan dalam kondisi darurat. NASA memberikan klarifikasi terkait berakhirnya misi Crew 11 lebih cepat dari jadwal. Dalam laporan resmi, NASA menyebut astronot Mike Fincke mengalami insiden medis pada 7 Januari saat bertugas di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Meski sempat ditangani dari jarak jauh oleh dokter NASA, kondisinya memerlukan penanganan langsung di bumi. Akibat insiden tersebut, misi Crew 11 hanya berlangsung 167 hari di ISS. Keputusan mengakhiri misi lebih awal diambil agar Fincke dapat menjalani pemindahan medis tingkat lanjut yang tidak tersedia di orbit. Fincke bersama 3 astronot lain mendarat dengan selamat di lepas pantai San Diego pada 15 Januari menggunakan pesawat Dragon milik SpaceX. Setelah pendaratan, ia langsung dibawa ke Rumah Sakit Scripps Memorial La Jolla untuk perawatan. NASA menyatakan Fincke kini dalam kondisi baik dan telah kembali ke Houston untuk menjalani masa pemulihan. Namun lembaga tersebut tidak merincikan jenis insiden atau diagnosis medis yang dialami. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, raksasa streaming Netflix secara mengejutkan menolak untuk menaikkan nilai tawaran akuisisi terhadap Warner Bros. Discovery. Ya, keputusan ini diambil setelah Dewan Direksi WBD lebih memilih proposal merger dari Paramount Skydance yang bernilai 111 miliar dolar Amerika Serikat. Netflix resmi menghentikan upaya akuisisi Warner Bros. Discovery setelah Dewan Direksi perusahaan media tersebut menyatakan tawaran dari Paramount Skydance lebih menguntungkan. Meski CEO Netflix Ted Sarandos sempat melobi pemerintahan Trump di Washington, perusahaan akhirnya memilih untuk tetap disiplin pada harga awal. Netflix menilai kesepakatan senilai 83 miliar dolar tersebut tidak lagi menarik secara finansial setelah Paramount mengajukan tawaran yang jauh lebih tinggi. Dalam proposal terbarunya, Paramount Skydance menawarkan nilai akuisisi mencapai 111 miliar dolar atau sekitar 31 dolar per lembar saham secara tunai.
Angka ini jauh melampaui valuasi yang diajukan Netflix sebelumnya. Selain harga yang lebih tinggi, Paramount juga berkomitmen membayar biaya penghentian sebesar $2,8 miliar yang harus dibayarkan WBD kepada Netflix guna mengakhiri perjanjian merger yang ada. Adapun manajemen Netflix menegaskan bahwa bisnis mereka tetap sehat dan akan terus tumbuh secara organik tanpa harus memaksakan akuisisi dengan harga yang tidak masuk akal. Tahun ini, Netflix berencana menginvestasikan sekitar $20 miliar untuk memproduksi film dan serial berkualitas guna memperluas penawaran hiburan bagi anggotanya. Meski batal mengelola merek ikonik seperti HBO, Netflix berkomitmen untuk terus mendorong nilai pemegang saham jangka panjang melalui program pembelian kembali saham secara berkelanjutan. Berbagai sumber, IDX Channel. Raksasa otomotif Stellantis mencatatkan sejarah kelam dengan melaporkan kerugian tahunan pertamanya sejak perusahaan didirikan hasil merger pada tahun 2021 lalu. Kerugian jumbo senilai $26,3 miliar Amerika ini dipicu oleh buruknya serapan pasar kendaraan listrik serta strategi transisi energi yang dinilai terlalu optimistis. Produsen mobil lintas negara Stellantis membukukan kerugian bersih mencapai $440 triliun sepanjang tahun buku 2025. CEO Stellantis Antonio Filosa menyebut kegagalan dalam memprediksi laju transisi energi sebagai faktor utama yang membebani keuangan perusahaan. Hasil ini menjadi pukulan telak bagi grup yang membawahi 14 merek ikonik seperti Jeep, Chrysler hingga Fiat di tengah persaingan ketat industri otomotif global yang kian dinamis. Sementara itu, Filosa yang mengambil alih kemudi perusahaan pada pertengahan 2025 menggantikan Carlos Tavares kini berkomitmen untuk melakukan pengaturan ulang bisnis secara total. Manajemen mengakui adanya biaya besar akibat perkiraan yang terlalu optimis terkait permintaan kendaraan listrik di pasar Amerika Utara dan Eropa. Fokus utama perusahaan saat ini adalah menstabilkan kembali kinerja keuangan yang terus merosot akibat buruknya performa penjualan di tahun-tahun sebelumnya. Sebagai bagian dari langkah efisiensi, Stellantis telah mengumumkan penghentian pengembangan sejumlah produk elektrifikasi, termasuk truk pick-up Ram 1500 EV. Tak hanya itu, perusahaan juga baru-baru ini menghentikan produksi seluruh kendaraan plug-in hybrid untuk semua merek dagang di wilayah Amerika Utara. Langkah drastis ini diambil guna menekan pengeluaran serta menyesuaikan kembali strategi produk dengan realitas pasar yang saat ini masih didominasi kendaraan konvensional. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, BMW menarik kembali lebih dari 58.000 kendaraan di Amerika Serikat. Penarikan ini dilakukan akibat potensi kerusakan rangkaian kabel sistem pendingin udara yang berisiko menyebabkan korsleting. Otoritas Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional Amerika Serikat menyatakan BMW menarik kembali 58.713 kendaraan. Penarikan ini mencakup beberapa model termasuk M5 Sportwagon, M5, dan 750e X-Drive. Masalah terletak pada rangkaian kabel sistem pendingin udara yang mungkin mengalami kerusakan. Kondisi ini dapat menyebabkan korsleting dan meningkatkan risiko kebakaran. Juru bicara BMW mengonfirmasi penarikan kembali tersebut. Menurutnya, inspeksi kualitas menunjukkan jalur kabel pada kendaraan terdampak perlu diperbaiki. BMW menegaskan hingga saat ini tidak ada kecelakaan yang diketahui terkait masalah tersebut. Penarikan kembali ini menjadi bagian dari langkah pencegahan untuk menjaga keselamatan pengguna dan memastikan standar kualitas tetap terpenuhi. Berbagai sumber, IDX Channel.